Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan sampai turun tangan dan menyebut akan bertanggung jawab. Lantas langkah apa yang akan diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan utang jumbo Wush? Berikut liputan Cindy Permadi dalam ulasan Istana. Ribut-ribut utang kereta cepat Jakarta-Bandung membuat Presiden Prabowo Subianto ikut merespons. Terbaru, pemerintah membuka opsi pembayaran utang dan pembiayaan operasional kereta cepat Wush menggunakan APBN. Namun alokasi penggunaan APBN ini masih dirumuskan. Saya Tiva Solesa, saatnya ulasan Istana. Masalah utang proyek kereta cepat Wush yang belakangan terus jadi sorotan membuat Presiden Prabowo akhirnya turun tangan. Presiden Prabowo menegaskan bertanggung jawab atas utang kereta cepat Wush. Prabowo bilang PT KAI dan semua pihak tak perlu khawatir terkait pembayaran utang kereta cepat Wush. Presiden berjanji pemerintah akan membayar utang kereta cepat Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Tapi Prabowo belum menjelaskan apakah pembayaran utang Wush ditanggung APBN atau dikelola BPI dan Antara. Yang jelas, utang Wush akan dibayar dari pajak masyarakat dan kekayaan negara. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak, uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Pada Selasa 4 November, Presiden memanggil Kepala Danantara Rosan Ruslani dalam ratas di Istana. Ditanya soal kepastian skema pembayaran utang Wush, Ruslan bilang hal itu masih dibahas lintas kementerian, meliputi Kementerian Infrastruktur, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Keuangan. Ya ini kan masih berjalan ya, nanti timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang involved, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerjasama lintas kementerian dan Kementerian Perhubungan juga, mohon maaf. Jadi memang ini lintas dan arahan dan juga kerjasama dari kita semua memang sangat dibutuhkan dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga memanggil Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ke Istana Senin 3 November lalu membahas restrukturisasi utang Wush. AHY minta publik sabar karena negosiasi restrukturisasi utang masih berjalan dan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario. Mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kalau itu sudah bisa kita carikan solusi yang terbaik, barulah kita secara bersamaan juga mengembangkan kereta cepat untuk jalur-jalur berikutnya. Kami tidak ingin mengumbar dulu karena namanya juga masih negosiasi. Sementara ada sejumlah opsi. Ya. Bagaimana operasional dan kepentingan untuk kita bisa fokus pada profit ini dipisahkan dari bagaimana mengelola infrastrukturnya. Presiden Prabowo juga memanggil mantan Menteri Perhubungan era Jokowi, Ignatius Jonan, ke Istana. Tapi, Jonan bilang kehadirannya tak terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Soal Wush sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa segala enggak. Utangnya Pak? Ya nggak ada sama sekali dibahas. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan ya kan Wush-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Gitu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana. Mungkin boleh tanya sendiri sih, karena tadi nggak dibahas. Terkait restrukturisasi utang kereta cepat Wush, Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin mengungkap, sudah bicara dengan Danantara
dan akan gelar rapat terbatas dalam waktu dekat. Bobi juga terbuka jika KPK ingin menyelidiki dugaan korupsi Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC). Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia-Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani memastikan akan membahas utang Wush dengan komisi terkait di parlemen. Puan bilang, DPR akan mengkaji proyek Wush dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencegah kerugian negara akibat proyek kereta cepat. Kembali Wush nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang, yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Kereta cepat Wush merugi, salah satunya karena pendapatan operasional belum cukup untuk menutupi beban utang, ditambah bunga yang sangat besar. Contohnya, jumlah penumpang Wush yang masih jauh dari target, yakni 29 hingga 31 ribu penumpang per hari. Kenyataannya, rata-rata per hari Wush hanya mengangkut 16 hingga 18 ribu penumpang di hari kerja. Jadi saat ini untuk layanan kereta cepat Wush rata-rata di hari kerja itu berkisar di angka 16 sampai dengan 18 ribu per hari, yaitu di hari Senin sampai Kamis. Adapun di akhir pekan itu penumpangnya berkisar di angka 18 sampai dengan 21 ribu penumpang per hari. Adapun untuk puncaknya terjadi di bulan Juni itu mencapai 26 ribu penumpang per hari, sehingga kami optimis itu dapat meningkat mencapai angka yang telah diprediksi sebelumnya, yaitu di sekitar 29 sampai dengan 31 ribu penumpang per hari berdasarkan studi dari Polar Universitas Indonesia. Pembengkakan biaya proyek dan tingginya biaya investasi awal juga menyebabkan kerugian. Tahun lalu, kerugian Wush mencapai 4,2 triliun rupiah. Dan per Juni tahun ini, kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah. Total investasi proyek kereta cepat Wush adalah 7,27 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini setara 118,8 triliun rupiah kalau pakai kurs 16.500 per dolar Amerika Serikat. Dari total investasi ini, 75% diantaranya berasal dari utang Bank Pembangunan Cina atau CBD. Mengutip Kompas ID, CBD ternyata mematok bunga utang sampai 3,4%, lebih tinggi dari ekspektasi pemerintah sebesar 2%. Proyek kereta cepat Wush ramai jadi sorotan publik saat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tak akan pakai APBN untuk bayar utang proyek Wush. Kereta cepat terus beroperasi. Utang kini wajib dilunasi. Pemerintah harus memastikan dananya cukup, tidak menguras kantong program lain yang sedang dijalankan Kabinet Merah Putih. Untuk ulasan Istana, Tifa Solesa, Feriska Immanuel, Kompas TV.